Maka jalan yang terbaik dekati Allah. Nah, yang kedua, makna takwa itu bila disebutkan di Quran punya dimensi yang kedua, yaitu membangun hubungan baik dengan sesama makhluk. Puncaknya dengan manusia, karena makhluk itu ada tumbuhan. Makanya banyak hadis yang membimbing kita untuk merawat tumbuhan. Jangan rusak tumbuhan. Dalam keadaan marah pun jangan cabut tanaman sembarangan. Oh, hati-hati, yang lagi marah latihannya sama pohon pisang dipukulin, nggak boleh. Ya? Salam dari tanah kusir misalnya kan. Contoh, ya? Dalam keadaan perang loh, tingkat tinggi itu dilarang merusak tanaman. Itu Islam tuh sampai seperti itu, masya Allah. Pada hewan, sebentar lagi kan Idul Adha ya, ada hewan disembelih. Kan ada hewan tuh dibagi ke 3 bagian kan. Hewan yang dikonsumsi, hewan yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan seperti yang membajak. Yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai kenyamanan dalam tatapan yang dipelihara. Itu 3 fungsinya, ya kan? Antum kan tidak makan burung kasuari kan, tapi untuk dilihat kan keindahannya, dengar suaranya. Ada sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak, diambil tenaganya. Tapi ada yang dikonsumsi untuk dimakan. Memang diciptakan itu sebagai bagian dari konsumtif. Ibadah hewannya itu senang saat disembelih. Tapi Nabi pun mengatur cara menyembelihnya bagaimana. Sampai ke hewan begitu. Tajamkan pisaunya, bila dijatuhkan, jatuhkan tanpa menyakiti. Ya, saat menajamkan pisau, jauhkan pisau dari hewannya. Jadi nanti kalau mau nyembelih pas Idul Adha jangan sambil main-main. Sebentar ya, cepet kok, insya Allah nih tajam tuh. Ya, nggak boleh. Jadi maksud saya begini, kalau pada tumbuhan dan hewan saja diminta berlaku yang baik, maka bagaimana dengan manusia? Jangan sampai tahajud rajin, tapi pada orang tua masih durhaka. Jangan sampai puasanya nggak tinggal Senin Kamis, taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan, dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai, dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas. Artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah. Diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam. Dan di 3 alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15.